di awal. Yang digantung di kayu salib menggantikan Al-Masih putra Maryam itu Simon. Saya baca lagi. Ya tulisan karangan orang, nggak tahu siapa, saya nggak peduli siapa yang nulis. Ya, tapi itu kan tulisan orang. Ya, itu buku kan kamu tunjukkan ini loh si pengarangnya, ini loh. Ya, Simon. Ya, makanya gini loh Nanda. Ya, makanya kau tuh belajar Quran deh. Ya, ada yang mengatakan yang digantung di kayu salib itu, saya kasih pilihan ganda ini ya bagi kamu ya kadrun-kadrun ya. A. Yudas Iskariot. B. Simon seperti yang kamu bilang. Nanti Yahya Walau ini beda lagi. Katanya Barsabas. Siapa pula Barsabas ini teman-teman? Barsabas. Ya, nanti Ustadz Ipung Simon. Ya, Ustadz siapa namanya? Kamu tadi udah beda-beda tuh, ada Yudas, ada Simon, kamu. Ya, kata Juma dan kata Somad namanya itu Yudas. Nanti di kitab tafsir ada sosok oknum murid termuda. Ya, konon namanya itu Sarjis, siapa lagi Sarjis itu? 4 tuh. Kayak nama beda lagi. Ya. Bukti penyaliban adalah siapa yang digantung di kayu salib adalah tidak ada bukti, kata kayak nama. Ya. Jadi kalian sendiri Nanda di kalangan orang Islam, dan saya mengakuin itu terjadi. Karena apa? Karena tidak tunduk patuh sama Quran. Di Quran itu tidak ada diganti orang itu pada peristiwa penyaliban, itu tidak ada. Cuma kamu kurang memahami Qurannya. Gitu loh. Ya. Pertama, saya kasih tahu aja, siapa yang mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha itu, nanti saya jawab satu-satu. Ya, biar ngerti kamu sholaba itu apa di dalam Quran, kamu harus ngerti juga. Ya. Yang berkata itu 2 ayat di Quran. Wa rasulan ila bani Israil. Kata Al-Masih. Ya, di surat As-Saff. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ya, jadi jawabannya menurut Quran, siapakah orang yang berkata wa qaulihim inna qatalnal masiha itu, yang mengklaim telah berhasil membunuhnya, adalah orang Bani Israel yang menolak Al-Masih putra Maryam. Apa dasarnya? Ali Imran ayat 52. Nabi Isa itu menyadarin kekufuran dari Bani Israel itu. Ya. Jadi jawabannya adalah Bani Israel yang menolak Al-Masih putra Maryam. Bukan tentara Romawi. Tidak ada cerita tentara Romawi dalam kisah Isa dalam Quran. Kita lanjut lagi. Tadi barusan kamu di awal. Ya, itulah kira-kira yang terjadi gambarannya ya, sedikit tentang pertentangan di antara mereka sendiri nih. Sindikat pendakwah yang suka ngarang-ngarang. Nah, ini mumpung ada muslim yang cerdas, dia bongkar semuanya. Ternyata memang dalam Quran itu kan gak dijelaskan siapa yang menggantikan Yesus ketika disalibkan. Siapa yang menggantikan Isa Al-Masih ketika disalibkan? Karena memang seperti apa yang dijelaskan sama orang tadi ya, di dalam Quran sendiri dikatakan bahwa mereka sendiri ragu siapa sebenarnya yang disalibkan. Nah, kata ini sebenarnya kalau kita nilai itu berarti mereka sendiri yang saksi mata, contohnya kalau memang benar ada saksi matanya ya. Saksi mata itu pun ragu ini sebenarnya Yesus atau bukan. Kalaupun diganti, apakah mereka tahu ini siapa yang ganti? Mereka sendiri tidak tahu. Dan ini yang sering ditafsirkan seperti yang dikatakan tadi. Saya pernah dengar tuh, ya ada yang mengatakan itu Yudas, ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan dari salah satu muridnya dan lain-lain. Tapi secara jelas dikatakan itu nggak ada, dikatakan siapa yang menggantikan. Dan mungkin mereka ragu bahwa juga itu Yesus itu digantikan atau tidak. Mungkin mereka sendiri juga ragu akan hal itu gitu. Jadi ya nggak bisa dipastikan bagaimanapun juga. Nah teman-teman,
Jangan sampai salah percaya kepada orang. Nah, kalau model Nandar ini dan dia dengan tipu-tipunya tanpa merasa bersalah dan terbukti ya di roasting cuman bisa cengengesan ketawa-ketawa karena memang dia tahu datanya salah. Itu ciri khasnya Nandar tuh. Tuh kalau dia sudah datanya salah di debat balik ya gitu cengengesan senyum-senyum aja nggak tahu berargumen lagi. Bahkan dia mengatakan bahwa yang memuji Yesus tentara Romawi ini juga kan salah kaprah. Waktu itu kan kita tahu bahwa yang menentang Yesus sendiri justru kalangan Yahudi sendiri. Itu benar tuh. Makanya yang menyalibkan Yesus itu sebenarnya orang-orang Yahudi sendiri. Karena apa? Karena mata pencaharian mereka terancam dengan apa yang dilakukan Yesus, pelayanan yang dilakukan Yesus begitu loh. Ya mungkin itu saja sih sebenarnya saya mau sampaikan bahwa kalau punya data itu mbok yo yang valid, jangan suka ngarang-ngarang. Susah kalau ngarang-ngarang, paling nggak ada saksi mata kan, wah itu lebih repot lagi. Tapi dalam kekristenan saksi matanya itu jelas. Mungkin itu saja dari saya Luis Prasetyo sini. God be with you all.